بالحيل حساس، خليك جبل واقف مع الوقت راسي. انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس، واللي ارضى ربك فلا جاك باس. الناس مثل الناس في كل الاجناس، لو كان فرقهم دول او جناسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita bertemu lagi di Ketum Channel. Insya Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di Villa Salsabila di Pelabuhan Ratu. Nah, ini Pelabuhan Ratunya, villanya di sebelah sana. Insya Allah kita akan panggil nih salah satu dari peserta kajian malam. Nah, kita panggil bang, sini bang, sini bang. Nah, si abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kenal. Ya, kenalkan Pak, namanya siapa nih bang? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Saya Triyono dari Cilengsi, Pak. Masya Allah. Jauh-jauh dari Cilengsi mau berenang ya? Betul, alhamdulillah. Betul. Ya. Jadi ceritanya nih gimana nih? Semalam mulai datang kapan nih? Kebetulan kami rombongan anak istri berangkat dari Cilengsi itu jam 11 siang. 11 siang. Ya, oke. Sini jam 5 seperempat lah. Ya biasa di jalan agak tersendat, macet-macet ya. Jadi belani seperti ini karena pengen nemen-nemen nih, ikutin rihlah ilmi. Nemen-nemen nih mempersungguh, benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih maksudnya dibandingkan dulu waktu saya masih di dalam Islam jamaah. Berarti ini untuk menambah keilmuan. Betul. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Betul. Berarti sampean muslim yang ingin mengembangkan keilmuannya, pengen tahu sejauh mana. Seperti apa sih? Seperti apa sih ilmu yang sebenarnya yang secara keseluruhan atau secara dalil ilmu itu sangat luas, ternyata ya benar-benar sangat luas. Sangat banyak sekali. Di samping kita di sini sekalian bisa mentadaburi alam. Masya Allah. Ini juga untuk membuktikan kalau orang yang keluar dari Islam jamaah itu sama sekali tidak ada yang deblek. Ini buktinya. Kita di sini ya, kajian itu disiapkan segala sesuatunya. Jadi dari semalam nih kajiannya? Betul, dari semalam kita mulai kajian itu setelah maghrib datang. Begitu kami nyampe sini rombongan kira-kira 60 orang, memang sengaja dipersiapkan untuk 60 orang saja. Kuotanya terbatas. Kuota terbatas karena ya maklum lah kamar kita hanya untuk mencukupi 60 orang. Siap. Terus acara begitu habis maghrib sholat kita makan bersama. Nah, itu juga menunjukkan kerukunan kita, kekompakan kita, dan ketidakdeblekan kita, Pak. Alhamdulillah. Makan ikan banyak sekali disiapkan. Ikan bakar ya, ikan bakar. Ada cumi bakar. Ada udang bakar. Itu disiapkan semuanya. Ini juga tadi saya bilang berkali-kali orang keluar dari Jokam jamaah Islam jamaah itu nggak deblek memang. Jokam apa sih Pak? Jokam itu yang dulu Islam jamaah itu Pak. Islam jamaah. Iya. Karena kebetulan saya juga mantan banget Pak. Masya Allah. Mantan yang paham jamaah ya dulunya. Jamaah yang sangat paham maksudnya. Paham jamaah. Jamaah yang mana nih? Jamaah yang mana dulu nih? Saya jelaskan dulu Pak. Iya. Paham jamaah yang dimaksud oleh Islam jamaah itu menganggap orang di luar Islam jamaah itu kafir, itu baru namanya paham. Masya Allah. Kalau itu nggak paham berarti ya nggak paham jamaah. Saya meyakini banget selain saya dulu, selain Islam jamaah itu Islamnya tidak sah alias kafir semua memang. Gitu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang kami ini ya belum banyak sih Pak yang keluar dari Islam jamaah, paling baru berapa puluh ribu lah, mungkin ya kisaran 100 ribuan lah ya, 100 ribu orang Pak. Banyak amat itu Pak. Saya dari bunglon aja Pak. Ini kemarin ngasih masukan ke saya. Bunglon ini
Pak, ini bunglon-bunglon aja udah ratusan ribu. Bagaimana kalau nanti kita kumpul bareng di Monas atau di mana? Usulannya memang segitu, Pak. Wah. Kita reunian, wah bisa Oke, diagendakan ini. Masya Allah. Gitu, Jadi Pak. saudara, ini adalah salah satu peserta Rihlatul Ilmi yang mengadakan rihlah di Pelabuhan Ratu dan dengan Ustadz Al-Ustadz Khalil Bustami. Nah, semalam sudah mengadakan kajian yaitu Takdil subhat 4 tali ruwet. 4 tali tali keimanan. keimanan. Jadi keimanan tadinya ditali dengan 4. Pertama kita harus bersyukur. Yang kedua dan berdoa mengagungkan dan mempersembahkan. Nggak apa-apa katanya. Nggak dulu. apa-apa, ya ya. Tapi ini sebenarnya salah dalam penafsiran saja. Oh. Keimanan yang sebenarnya apa sih yang disebut iman? Dulu di dalam Islam Jamaah nggak pernah dijelaskan iman itu seperti apa. Yang penting orang Islam Jamaah itu iman, orang iman. Di luar Islam Jamaah itu orang kafir. Kafir. Itu kok yang kita tahu, Pak. Jadi takrif iman tuh nggak tahu ya, Nggak ngerti, takrif nggak pengertian ngerti. iman. Ngerti. Yang kedua tentang masalah takrif ya Islam. Oh. Islam, iman. Lo kemudian ngaji Islam. bertahun-tahun tuh nggak tahu iman itu apa. Iya, cuma Pokoknya tahu dari jamaah sekolah itu orang aja. iman gitu Pokoknya ya? Kalau orang iman ya orang jamaah. Islam jamaah apa maksudnya? Itu aja sih. Intinya. Kalau di luar orang Islam jamaah bukan orang. bukan orang iman alias kafir, pasti wajib masuk neraka. Padahal di dalam ayatnya kan man amana billah wa rasuli. Lah, Nah, itu Kan ya itu beriman. tadi, Pak. Makanya yang kita terima itu pokoknya kalau kata mbah saya tuh pokoknya terima mateng le. Nah, itu terima mateng ya udah. Pokoknya jamaah swarga nggak jamaah neraka. Maksudnya jamaah itu ya Islam jamaah itu. Masya Allah. Itu Siapapun, udah iya. semalam diudari ya, Dijelaskan, dibersihkan dikit. Ruwetannya tuh dihilangkan. Ruwetnya dihilangkan. Nah, Oke. alhamdulillah teman-teman ini semua tercerahkan dengan penjelasan Ustadz Khalil Bustami itu. Ya tambah yakin, tambah mantep dan tambah senang. Nah, terus menginjak habis tadi sholat subuh. Habis sholat subuh acaranya Acara habis sholat subuh bincang-bincang santai dilanjutkan dengan sarapan pagi. bersama lagi. Masya Sarapan Allah. bersama sekarang anak-anak istri-istri pada main di pantai, Pak. Gitu. Itu bincang santai itu intinya apa sih Pak? Tadi itu apa gibah pengerasani atau apa? Enggak ngerasani, Pak. Enggak. Kita ini menceritakan fakta Oh, real di lapangan, real di apa yang dialami, apa yang dirasakan Selama di dalam Islam Jamaah. Selama, Apalagi Pak, teman-teman kita ada yang mungkin dipersekusi atau dibully atau dikucilkan, itu udah memang kelakuan orang Islam Jamaah harus mengucilkan orang yang sudah keluar. Oh, tapi gini Pak. Tuh. Memang di dalam jamaah sendiri Islam jamaah itu nggak semuanya begitu sih. Kalau Nggak saya semuanya. menjumpai nggak semuanya begitu. Jadi kembali lagi tergantung hati nurani kalau saya lihat. Tapi pada umumnya itu ya. Perintah dasar aslinya, perintah Oh. dari imamnya, mereka kan punya imam itu, Pak. Hmm. Imam itu adalah pengesah Islamnya. Barang siapa yang belum diyakini benar, ya. menurut mereka, tapi secara dalil itu zong, Pak. Sama sekali tidak benar, sama sekali salah. Nah, tidak benar ya podo karo salah. Iya, iya, Intinya iya. itu. Intinya teman-teman kita ini yang sudah keluar dari Islam Jamaah ini merasa bersyukur, merasa bahagia, bisa terlepas dari kesesatan atau doktrin sesat Islam Jamaah, Pak. Jadi kalau kita lihat sekilas tadi pagi itu menceritakan bab tentang keilmuan. Betul. Ya, keilmuan betapa di jamaah itu yang konon menganggap bahwasanya ilmu yang murni ya ini. Ilmu yang murni ya harus seperti ini. Ternyata itu tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang sebenarnya yang dari asalnya Ya. Makkah Madinah. Oh. Jadi saya Khalil Bustami ini tadi menceritakan bagaimana sih harusnya keilmuan. Ya. Dan itu sudah disampaikan ke pengurus pusat ya Kak. Ternyata pengurus pusat tidak menerima apa yang Tidak. disampaikan Ustadz Khalil Bustami. Jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Masya Allah. Bahkan Ustadz Khalil Bustami sendiri dianggap terpengaruh dan dimurtadkan Dari Islam dari Islam Jamaah. Jamaah. Masya Allah. Akhirnya kita yang mau berpikir ini, Pak, Ji. ikut lo ada apa? Ustadz Khalil Bustami ini kan
ahli ilmu ya. Dulu waktu di Islam Jamaah sangat Paling diagungkan sekali. dipuja-puja Terus, ya. Di daerah saya, tempat Bogor Utara khususnya yang saya tahu persis itu, Ustadz Khalil Bustami itu orang nomor 1 di Islam Jamaah. Dari Keilmuannya ya. Keilmuannya. Mereka semua yang menceritakan. Saya Iya. malah kurang begitu hafal, kurang begitu akrab dengan Ustadz Khalil Bustami dulu ya. Iya. Mereka para mubalek itu mengelulukan, mengidolakan, pokoknya sama hebat lah pokoknya. Iya, nomor 1 dari keilmuannya lah. The best kalau kata abah saya. Masya Allah. Tapi setelahnya menyampaikan ilmu asli yang didapat dari Mekah, ditolak dari keimaman Islam Jamaah, ditolak dari kepengurusan Islam Jamaah, akhirnya dimurtadkan. Sekarang dihinakan oleh Islam Jamaah. Nggak apa-apa Pak, walaupun orang Islam Jamaah sak jagat rata jumlahnya berapa ratus ribu ya, nggak ada 1 juta nggak ada Pak. Mereka menghinakan ustadz-ustadz yang sudah dimurtadkan, kami yang keluar, nggak apa-apa. Tapi di mata Allah yang penting Allah tidak menghinakan. Allahu Akbar. Jadi kita sangat Masya Allah. kami bersyukur. Bentuk kesyukuran kami ya banyak-banyak mencari ilmu, diusahakan banyak-banyak sedekah, nyari pulian kalau kata orang. Oke. Jadi intinya para saudara, kami yang sekarang ittiba itu mengikuti ya. Dalam hal mengikuti itu mengikuti tuntunan Allah Rasul yang Allah sudah menyatakan, ya toh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah dasarnya kenapa kita mengikuti ulama, ya kan? Ya. Nah, dengan kita mengikuti ulama, kita akan selamat. Tapi kalau mengikuti penguasa, maka itu bukan urusan agama sebenarnya. Penguasa itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah mengikuti tatanan. Nah, agar tatanan ini bisa dengan baik lah ya, dengan baik, keilmuannya bisa baik. Tapi intinya yang harus diikuti adalah ulama. Nah, disitulah sehingga Allah itu tidak pernah salah karena Allah yang menciptakan. Nggak mungkin ayat ini salah kan Pak? Kalau kita suruh mengikuti ulama, ya saya ikuti ulama. Nah, jadi supaya jalan kita selamat. Insya Allah itu Pak Tri, mudah-mudahan Allah paling istiqomah. Amin. Aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Lanjutkan. Iya. Itulah kawan-kawan dari salah satu peserta yang sudah kita ajak bincang, ngobrol. Nah, ini masih ada lagi nggak ini ya? Masih ada lagi, nah ayo Bu, sebentar Bu. Kita mau wawancara dengan pemilik. Enggak, ini aja Bu, santai aja. Assalamualaikum. Sini Bu. Ini maaf dengan Ibu. Saya Ibu Tini. Ibu Tini. Aslinya mana Bu ya? Saya aslinya bapak dari Banten, ibu dari Padang Aceh. Masya Allah, Padang Aceh. Wah ini Kakek Aceh, nenek Padang. kedua-duanya ini adalah salah satu mempunyai agama yang sangat kuat. Padang itu kuat, Aceh itu sangat kuat. Wah, alhamdulillah. Tapi tinggalnya di mana Bu? Saya tinggal di Cipete. Cipete, Dulu alhamdulillah. masih Jokam, Jakarta Selatan 1. Oh, JS1. Berarti dengan Pak Pak Pundori, Pak Yai daerahnya, Pak Yai daerahnya Pak Kusno ya. Pak Kusno. Masya Allah, ini mantan royahnya Pak Kusno. Bu Tini, ini ngomong-ngomong kita emang kemarin emang ya dari lah ya. Ini rencananya untuk apa Bu nih? Sebenarnya sih ini sih memang rencananya ya kayak kita untuk tadi untuk pribadi. Memang sih rencana dari awal ada rencana untuk disewa-sewakan. Sewa. Kan mendapat saya pindah ke luar negeri selama 4 tahun. Terus dan sekarang ini saya baru memulai ingin membuat villa-villa yang akan disewakan. Biar apa namanya biar rame lah gitu. Ini luas berapa Bu ya? Ini luasnya cuma 4.250. 4.250. Sekarang yang udah dibangun berapa villa Bu? Dibangun saya nggak tahu tuh berapanya ya, mungkin 500 kali ya. Tapi kan ada bangun-bangunan yang lain. Nanti insya Allah mau dibangun berapa 3 cottage, satu ada nanti backpacker, karena kan banyak itu orang-orang yang surfing.
depannya. Ya. Saya kan ada rencana mau bikin masjid dan rumah tahfidz Quran di atas. Amin, Allahumma, Kebetulan saya ada tanah, amin. ya, hampir 2 hektar gitu rencana. Masya, di atas itu artinya di sebelah sana. Jadi kita kira-kira 10 menit lah. Nanti kita mau survei ya, Mas. Survei yang tanah yang baru, yang mau Masjid. dibuat masjid. Sebenarnya saya mau bangun masjid sejak waktu saya masih ada di Jokam. Tapi kendalanya dananya masih tersendat karena saya harus menjual aset. Oh iya iya. Alhamdulillah saya sudah bisa menjual aset, jadi aset ini akan saya alihkan ke pembuatan masjid. Sudah laku berarti asetnya. Ya, sudah alhamdulillah. Uangnya berarti ready. Alhamdulillah. Saya ingin segera bangun, makanya saya udah ada gambarnya juga. Tapi kebetulan tadi ketemu sama anaknya Pak Fajar. Karen, dia arsitek juga. Oh iya. Dia akan membangun nuansanya seperti apa Iya, lihat aja nanti. Padahal sebenarnya saya ini hari besok tuh mau ke kecamatan, mau mendaftarkan untuk IMB. Tapi saya tunda dulu. Saya sih pengennya segera. Siap. Kedepannya karena saya kebetulan anak-anak saya kan nggak di sini. Anak saya tinggal di luar, jadi saya pikir kedepannya kalau saya udah nggak ada, insya Allah. Makanya kenapa saya minta Pak Syekh Holil ke sini untuk survei, karena mungkin nantinya saya ingin Syekh Holil yang menangani tahfidz Quran ini. Jadi insya Allah ini akan, maksud ibu adalah menjadi jariah ibu, ya toh. Setelah nanti tidak ada pun ibu tetap dapat pahala jariahnya di situ. Maka diserahkan ke Syekh Holil untuk merencanakan apa kira-kira ya tahfidznya, pondoknya, ya, insya Allah. Kan ada pondoknya juga, jadi ada masjid, tahfidz, ya. Dan ada lagi satu lagi ke depannya rencana untuk pondok lansia. Masya. Jadi saya udah merasa lansia, saya butuh wadah. Jadi saya pikir kebetulan teman-teman saya juga ada seumuran gitu kan, saya pikir ya biasanya kan kalau kita tinggal di rumah anak ada nyaman ada enggak gitu ya. Betul, karena ini lansia yang masih waras ya, yang sakit, yang lumpuh, masih udah nggak bisa diapa-apain ya. Yang enggak lah. Jadi lansia yang masih ingin mempelajari agama. Jadi konsepnya ingin membuat pondok lansia. Intinya itu lansia ini tetap yang keinginan untuk belajar agama. Menggali agama. Berarti udah mikirin akhirat lah. Jadi sesuai dalilnya minal mati ilal lahdi ya. Dari kita lahir sampai menjelang kematian tetap dalam mencari ilmu. Jadi jangan nenek itu hanya jangan ngurus cucu. Masya Allah. Cucu, gitu. Jadi umpamanya seminggu di sini, 2 minggu di sini gitu ya. Bukan pondok ini loh, bukan pondok apa. Jumbo bukan ya, bukan ya. Mereka yang masih ingin gitu, jadi kita nanti adain pengajian. Ya ada hiburan, ada pengajiannya. Ada guru tahfidz Quran. Subhanallah. Lagi nggak ngajar, kita bisa ngajar kita. Subhanallah. Putih ini punya niatan yang sangat luar biasa, yang tidak hanya tahfidz, tapi bagaimana menjaga lansia ini hingga akhir hayatnya tetap di dalam keilmuan, tetap di dalam Islam, hingga supaya bisa matinya husnul khotimah. Insya Allah seperti itu ya Bu ya. Ini rencananya setelah ini apa Bu ini? Mau survei? Survei. Nanti karena memang di sana itu agak tinggi tanah, jadi kalau kita bikin masjid view-nya laut. Oh, yang seberang sana berarti? Seberang sana. Jalan ke Jalan Cikotok. Ya, kita bisa jalan pinggir-pinggir sini, bisa jalan pinggir-pinggir sini. Jadi kita sebenarnya diagonal kalau dilihat dari gambarnya sini. Dia itu, nah ini begini nih. Nah ini kan pantai, ini yang ini. Iya, ini tanahnya. Oh, jadi kita iya. sini ke sini. Ini ya 15 menit lah ke sini. Jalan kaki apa naik mobil? Naik mobil. Oh iya, alhamdulillah. Tapi di jalan juga. Nah kebetulan ini adalah tanah teman saya yang tanah teman saya yang udah dibangun, ini dia punya 12 hektar. Nah ini tanah saya yang ini yang masih berimbun mahoni. Masya Allah. Nah, ini. Tadi saya udah minta izin sama orang ini, nanti saya mau lihat survei ke belakang. Ke belakang sini saya mau lihat biar apa namanya
di belakang ini kita bisa lihat seperti apa gitu. Ini 12 Yang 12 teman saya, yang saya sih cuma 17.000. Oh, 17.000 di situ ya. Sementara ini dibangun yang 5.000 dulu. Oh iya. Sini dulu. Nanti Udah sangat luas itu Bu tuh. Ya, bertahap lah, 17.000. Masjid ini juga rencananya di bawahnya itu multi-purpose room. Jadi bisa disewakan untuk perkawinan, untuk acara, sehingga dana itu bisa untuk membiayai masjid itu sendiri. Jadi istilahnya masjid ini masjid yang mandiri. Jadi nanti kelak itu tidak donasi yang semacam itu ya Bu ya. Jadi dari bisnis. Ya, kalau donasi kan kita ya tetap enggak kerelaan orang. sesuai keikhlasannya aja ya Bu ya. Ya, jadi itu membantu lah. Membantu. Kan isinya dananya masuk ke situ ya yang bisa dikelola gitu loh. Siap. Begitu pula nanti di sini kalau ada sewa-sewa gitu apa-apa kan bisa masuk ke sana dananya. Oh. Gitu. Subsidi silang. Siap. Tidak silang seperti itu. Karena memang anak-anak saya pesen sih, Mama pelabuhan itu jangan dijual gitu loh. Jadi saya pikir karena mereka tidak ingin dijual, jadi saya ingin bikin masjid, jadi mereka akan ingat bahwa dia pulang itu ada masjid mamanya. Masya Allah. Ada pelabuhan, ada pantai. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan itu kan rencana ya. Rencana ya Bu ya. Allah paling ya, amin. Jadi emang keinginan yang sangat mulia adalah ketika kita sudah memang kita udah seumur segini mau ngapain kan gitu ya. Mau ngapain kalau bukan lagi untuk akhirat. Udah umur loh. Udah umur ya Bu. Saya kirain. 63. Oh, udah 63. Masih kalah sama saya Bu. 63 saya. Oh 60. Masya Allah. Mantap. Tapi kayak umur masih berapa ya Lur ya. Jadi kita di dalam kita kemarin dalam pengajian kita yang dulu ya kita nggak menafikan semuanya lah ya. Ya ada kebaikan juga ada. Dan Ibu bisa meresapi sehingga malah justru setelah hijrah ini, nah inilah yang bentuk. Saya tidak pernah kepada Jokam, saya bilang saya bangga saya masuk Jokam. Siap. Karena waktu itu saya dalam kondisi yang labil, saya masuk situ, saya tertolong dengan adanya belajar agama di situ, cara pengajarannya apa-apa. Ya saya ke situ karena Allah. Karena Allah. Saya keluar pun hijrah pun karena Allah. Jadi saya tidak pernah menjelekkan Jokam seperti apa karena saya merasa terbantu. Saya jadi begini pun karena Jokam. Karena Jokam. Betul Bu. Saya akuin itu. Jadi nggak munafik saya ini ya. Cuman setelah kesini-sini ya. Pemahaman itulah yang harus. Kaidah yang memang tidak sesuai apa ya kita juga sebagai manusia berpikir jernih ya. Mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Ya. Jadi itu saudara bahwa kita yang sekarang ini menyatakan hijrah itu tidak semuanya kita benci dan memang nggak benci, dan kita justru juga punya hutang budi seakan-akan gitu loh, seakan-akan seperti saya selalu berusaha menyambung silaturahim, tapi mereka rata-rata tidak mau ya. Bagi diri saya sih nggak jadi masalah. Nggak masalah. Tetap saya tegur, tetap saya WA dia. Urusan dia ya. Ada sebagian yang masih ingin berteman dengan saya, ini karena kita tidak pernah punya masalah secara pribadi. Iya, betul. Tapi ya mungkin doktrin yang mereka seperti itu. Jadi intinya sebenarnya mereka itu pun juga baik Bu. Baik, cuman yang menyuruh jelek itu loh yang nggak baik. Nah di situ maka saudara-saudara bahwasanya di dalam jamaah dulu kita juga sudah punya dalil ya toh. Fa in umiro bimasyah fala sam'a wala ta'ah. Catat. Ketika seseorang memerintahkan jelek, jangan taat. Itu jangan taat. Nah, ketika Anda taat, maka itu berarti sampean menentang dalil. Nah, ini contohnya Ibu Tini bahwasanya kita nggak punya masalah sama jamaah. Ketika mereka dilarang untuk menegur, dilarang untuk bersahabat,
ya itu urusan mereka. Saya enjoy aja sama, Bu. Kalau saya berpikiran gini, kenapa Yeah. mereka begitu? Kita nih orang Islam yang masih bersahadat, menjalankan puasa, menjalankan sholat. Yeah. Kenapa kok dianggap kafir? Sementara mereka masih bergaul dengan orang-orang kafir kayak Chinese, yang orang-orang Kristen. Yeah. Kenapa kok kita dimusuhi? Nah. Di situ musuhnya mereka harus berpikir. Yeah. Oke. Kalau kita memang udah hijrah itu adalah kehendak kita. Yeah. Maksudnya keinginan kita dan itu karena lillahi ta'ala. Yeah. Allah juga menentukan. Jadi kenapa harus dimusuhin? Gitu? Iya. Nggak ada manfaatnya juga. Kenapa mereka masih bisa berteman dengan orang-orang yang benar-benar kafir gitu loh? Yeah. Tidak menjalankan yang istilahnya orang Kristen lah. Yeah. Tapi kita orang iman yang masih puasa, yang masih ini masih menjalankan 5 rukun rukun Islam. Kafir. Masya Allah. Apa maksudnya? Apa? Jadi gini, Bu, kalau kita melihat ke situ, memang mereka itu melihat orang yang hijrah itu lebih berbahaya dari siapapun. Karena takut mungkin ketahuan. Ya, bukan hanya itu, Bu. Selain takut mereka kita menjelaskan bahwa kesalahannya di sini, takut mereka itu pengikutnya tambah terpengaruh dengan ibu. Karena satu, ibu itu di mata mereka kan baik. Kemudian ibu juga dulu sudah ngaji di sana. Kalau mereka menganggap saya mata mereka baik, kenapa mereka tidak menjadi baik? Nah, iya. Kan bergaul dengan orang baik kan akan jadi baik. Iya, betul. Nah, seharusnya mereka berpikir gitu. Jadi itulah salah satu kenapa bab imamah itu yang menjadi paling subhat yang paling berat. Jadi imamah yang memerintahkan itu memang keimaman, Bu. Jadi jangan, ya kadang-kadang kita nggak menyalahkan saudara saya juga. Saudara saya yang dari kecil ikut saya pun mereka menjauh, ya saya nggak kenapa-napa, orang saya nggak butuh. Istilahnya kan sama, mungkin ibu juga, saya itu loh nggak butuh kamu sebenarnya. Iya. Tapi kita terikat darah. Nah, karena itu saudara, mereka nggak nyambung, kita tetap menyambung. Itu yang disebut menyambung famili, Bu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu para saudara. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah satu, orang yang hijrah itu lillah, adalah karena Allah semata. Biarlah Allah yang menilai. Jadi terserah Anda menilai, terserah mereka menilai. Hubungan kita tauhid adalah kepada Allah. Yang kedua, dengan adanya lillah, maka kita pun sanggup menyerahkan apapun yang barangkali berat untuk di mata mereka. Contohnya villa ini nanti akan dibangun di sebelah atas akan dibangun masjid, dan ini nanti dibiayai sendiri, diserahkan untuk dikelola. Itu adalah kekuatan tauhidnya. Jadi hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, apapun konsekuensinya, insya Allah maafi muskilah, tidak ada masalah buat kita. Insya Allah itu ya, Bu ya, nggak ada masalah buat kita. Adapun masalah lu, ya terserah. Jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan yang masih takfiri di jamaah diberikan hidayah. Amin ya Allah, amin. Ya. Kesalahannya dan kembali ke jalan Allah. Amin. Oke, Bu Tini, semuanya atas makannya, tempat tidurnya, dan semuanya luar biasa. Bila ada kekurangan dalam penjamuannya, siap ya. Tumpuk karena ya. Seperti ini. Jadi kita kemarin nggak janjian ya, Bu ya, tahu-tahu ayo kita share di share, ternyata datang juga ya, Bu. Biasanya gitu, kalau dadakan biasanya akan terjadi, tapi kalau rencana-rencana biasanya gagal. Padahal nggak ada perintah yang nggak datang nggak telat, padahal nggak begitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah penuh villa. Itulah saudara, kalau kita sudah mendalami Islam itu insya Allah mereka akan terpanggil dengan sendirinya, hatinya bergerak, maka seluruh badannya ikut bergerak. Amin. Nah, insya Allah itu maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, inna fil jasad lamudghah. Di dalam badan kita ini ada darah, segumpal darah. Idza saluhat salihat sairu jasadi wa idza fasadat sairu jasadi. Ketika segumpal darah itu sudah jelek, seluruhnya jelek. Tingkah lakunya, ucapannya, pemikirannya. Tapi ketika segumpal darah itu baik, maka semuanya ikut baik. Apa itu? Wayal qalb. Maka kita menjaga hati kita, insya Allah semuanya, Ibu, saya syukuri, jazakumullah khairan.
Semoga Allah terus memberikan sehat waras kepada Ibu, semuanya diberikan lancar dan barokah. Jazakumullah khairan Bu, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.